Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Madrasah Sanawiyah TPS Kudus kelas 8 yang kami banggakan dan yang kami cintai. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bertatap kembali dengan suasana KPM daring yang kelima. Anak-anak yang saya banggakan dan yang kami sayangi, kita akan mempelajari lagi tentang materi pelajaran Quran Hadis, materi tentang penerapan ilmu tajwid dalam Al-Quran. Ini nanti anak bisa membuka LKS-nya atau buku PKK-nya bab 1. Loh, kok bab 1 lagi, Pak? Iya. Kemarin bab 1 sudah, bab 2 sudah, bab 3 sudah sekilas-sekilas kemarin. Iki kita mengulangi lagi karena waktunya hanya sekilas. Makanya ini nanti saya akan jelaskan lagi daripada yang kemarin lupa atau mungkin yang kemarin tidak ikut, ini bisa mengikuti lagi. Nah, perlu diketahui untuk evaluasi atau pelajaran mengulang ini tujuannya untuk menguatkan anak-anak tentang yang kaitannya materi di sini, yaitu penerapan ilmu tajwid dalam Al-Quran. Pelajarannya Quran Hadis, sing diulang pelajarannya tajwid, pas. Kita membaca Al-Quran harus dengan ilmu tajwid, pas berarti. Nah, perlu diketahui juga anak-anak, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, anak-anak disiapkan catatannya, nanti bisa dibuka bukunya, kalau mungkin di situ nanti ada kejanggalan atau mungkin yang kurang paham bisa ditanyakan. Dan bila mana anak-anak ini nanti ada pelajaran yang mungkin perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Sebabnya nanti ada soal juga lewat daring juga, hanya 5 soal yang nanti harus kita selesaikan juga anak-anak. 5 soal mudah kok. Kalau nanti ini kamu pahami, insya Allah nanti 5 soal nanti 5 menit mungkin selesai dalam 5 soal. Pelajaran yang pertama diketahui juga anak-anak, yaitu tentang arti tajwid. Anak-anak sudah tidak asing lagi, apa sih arti tajwid? Tajwid menurut bahasa artinya bagus. Anak elek piye? Ya tiba diapekno, membaguskan. Bisa dikatakan baik, wah suaranya sapa kok apik kae. Wah, indah, aduh suaranya siapa kok indah kae. Itulah biasa yang dikatakan dengan arti tajwid menurut bahasa. Suaranya bagus, baik, indah, toyib, sampai begitu. Arti menurut istilah yang dimaksud daripada tajwid, apa sih? Yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengucapkan huruf yang terdapat dalam Al-Quran dengan baik itu bagaimana. Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yes, pokoknya kudu sinau. Misalnya kurang apik ya kudu sinau nih. Nah, sekarang anak-anak kan sudah mengenal tentang bacaan Al-Quran sejak dini. Biasa untuk karena ini tahunnya sudah tahun 2020, di waktu saya tahun 1965-66 itu tidak ada namanya buku Yambu'ah atau Qiraati, yang di sini biasanya kan Yambu'ah tidak ada. Tapi sekarang anak-anak sudah diadakan Yambu'ah sejak dini. Umur 3 tahun, umur 4 tahun sudah diajari tentang materi-materi pemula baca Quran. Sudah dikenalkan alif bata, sudah dikenalkan AA, baba, tata, dan selanjutnya. Itulah termasuk mempelajari ilmu Al-Quran dengan ilmu tajwid dengan bacaan yang benar.
sesuai dengan kaidahnya. Terus setelah kamu memahami tentang arti tajwid, terus hukumnya bagaimana? Perlu diketahui anak-anak bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah. Sinau. Diwarai di sekolahan, upamane ana pelajaran tajwid, kamu selalu memperhatikannya, langsung kamu pelajari di rumah, nanti kamu amalkan pelajaran tajwid, inilah termasuk namanya fardu kifayah. Sinau tak lagi hukumnya wajib. Apa meneh kamu nanti mengamalkannya, wah malah fardu ain lebih kuat lagi. Pas kamu sudah bisa mempelajari ilmu tajwid, kamu amalkan pelajaran tajwid dengan baca Al-Quran dengan yang benar. Itulah hukumnya fardu ain. Untuk siapa itu? Baik laki-laki kayak perempuan kayak yang sudah mukallaf, yang sudah besar. Kalau anak-anak ini bisa masih tahap belajar. Makanya anak-anak harus kalau membaca Al-Quran betul-betul sudah bisa baik dan bagus, jangan sampai tidak benar. Utamanya membaca surat Fatihah harus betul-betul benar sesuai dengan kaidah tajwid. Kenapa kok harus Fatihah? Karena di dalam surat Fatihah itu ada di rukun sholat. Rukun sholat diantaranya di situ ada membaca surat Fatihah. Walaupun kamu sudah hafal, sudah lancar, sudah di luar kepala, tapi harus juga dengan bacaan yang benar. Kalau tidak benar bagaimana? Oh, nanti ada akibat sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Pirang-pirang wong sing do maca Quran, tapi Quran isu ora iso manfaati tapi malah melaknati. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana anak-anak baca Quran kok ora bener? Sing dawa diwaca dawa ya kuwi pas. Aja dawa diwaca cekak, cekak diwaca dawa. Janjane cekak, janjane dawa malah diwaca cekak. Contohnya pripun Pak? Oh, contohnya tak kena contoh maca Fatihah wae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kira-kira benar apa salah ya? Kita ya wis bener fasih. Tapi janjane iku diwaca dawa tapi ora diwaca dawa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bernafas satu nafas tapi tidak disambungkan huruf akhirnya. Apa meneh iki mau ndogone wakof-wakofe mau ora dijelasno. Janjane iki diwaca cekap apa dawa sih? Kalau anak-anak membaca Fatihah pas akhir ayat kalau itu wakof harus dibaca panjang. Kalau kamu wasolkan, ya panjangnya cuman hanya di matopi saja. Contohnya, yang dibaca panjang tapi wasol. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, berarti harus kamu wasolkan. Kalau kamu lanjutkan, kamu wasolkan. Itulah cara membaca yang benar. Jangan sampai termasuk bismillah karena itu ayat pertama, termasuk itu basmalah kamu harus juga benar. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, nah, kita wis bener, tapi kurang dawane wakofe mau diwaca dawa. Nak panci wakof kudu ambil nafas. Gitu. Itu berarti tata cara mempelajari ilmu tajwid dengan bacaan yang benar. Tapi biasanya berlaku ini, anak-anak perlu diketahui. Ini biasa berlaku di mana ini? Biasanya ada di
acara-acara tertentu. Mungkin acara tahlilan, mungkin acara mukotimah dalam bacaan Fatihah. Bismillah. Acara yang pertama yaitu pembukaan Ummul Quran. Mari kita dengan bacaan Fatihah, Al-Fatihah. Terus mau cari cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh cekae ora pas. Oh. Kira-kira gimana? Inilah yang harus nanti anak-anak dipahami ketika ada acara-acara event-event tertentu dengan bacaan Fatihah Ummul Kitab harus dibaca dengan benar. Jangan sok pokok aku wis hafal, aku wis iso, jangan. Usahakan. Apalagi di dalam sholat kalau tidak benar. Kalau kamu nanti sholat jamaah maghrib umpamanya. Maghrib rakaat pertama, rakaat kedua suaranya keras imami. Tapi suaranya rakaat yang ketiga kan sirri, samar, tidak jelas, tidak suara dikeras, dikencangkan, tidak. Imamnya biasanya rakaat pertama kan suara keras, fasih, jelas, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seterusnya. Itu rakaat pertama, rakaat dua keras. Fasih, jelas, betul. Panjang pendeknya juga, sol wakafnya juga benar. Tapi kalau nanti rakaat ketiga, apa harus fasih? Juga harus fasih dan benar. Tidak hanya fasih saja, tapi harus benar panjang pendeknya. Nah, terus bagaimana? Suaranya kan tidak ada keras ya. Ya nanti pelan-pelan pun harus paling tidak telinga kita sendiri harus dengar. Kira-kira ngrambyang apa ora? Iki. Jadi imam harus hati-hati, jangan sampai ngrambyang. Apa meneh bacaan Fatihah ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bacaan seperti itu kira-kira benar apa salah? Umpamanya imam seperti itu. Mak imam wis tak bener berarti makmume bener kabeh enggak rasa. Hati-hati jadi imam. Kalau sholat sendiri, apalagi sholat sendiri. Sholat sendiri di rumah, tidak berjamaah. Kira-kira sholatnya bacaan Fatihah benar apa ora kira-kira ya. Biasanya kalau sendiri kan biasanya ingatannya macam-macam. Kalau anak-anak di pondok mungkin ingatannya, mungkin pikirannya sampai dengan dapur, makanan, mungkin jemuran, mungkin yang lain. Oh, nanti lali kadang-kadang aku sholat zuhur kok lagi loro apa telu ya. Wis tahiyat awal apa durung ya iki. Inilah supaya kalau sholat harus benar-benar khusyuk, khudur menghadap Allah dan bacaan utamanya bacaan Fatihah harus fasih dan benar. Nah, ini saya ingatkan dan saya menyadari juga dengan bacaan tersebut. Inilah sepintas contoh daripada hukum mempelajari tajwid. Itu saya ulangi lagi, hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, hukum mengamalkan ilmu tajwid fardu ain. Ini saya menguatkan materi yang kemarin saya ulas lagi. Anak-anak perlu diketahui juga setelah anak-anak mengetahui tentang hukum mempelajari ilmu tajwid, juga anak-anak harus tahu tentang faedah atau tujuan mempelajari ilmu tajwid dan bentuk kesalahannya. Faedah mempelajari ilmu tajwid yaitu menjaga lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Makanya kamu harus betul belajar yang sungguh-sungguh, jangan sampai nanti salah. Kalau salah bagaimana? Ini ada dua kesalahan yang fatal dan ada yang dikatakan fatal yaitu jali, ada yang dikatakan kecil atau samar yaitu khafi. Kalau salah jali itu namanya nanti haram. Kalau nanti salahnya khafi termasuk hukumnya makruh. Nah, kesalahan yang besar yaitu kesalahan yang bisa mengubah arti dan tidak sesuai dengan qiraah. Mengubah arti dan qiraah. Maksudnya qiraah itu karena Al-Quran itu ada
termasuk bacaannya qiraah sab'ah, itu qiraah 7, ada macam-macam bacaannya. Kalau tidak sesuai dengan qiraah dan tidak sesuai dengan arti, maka itu termasuk hukumnya haram. Contoh daripada salah besar itu salah makhraj. Ain dibaca hamzah. Alhamdulillah, an'amta dibaca am'amta, oh salah besar itu. Seperti tak dibaca sin, an'amta dibaca an'amsa, dan seterusnya. Salah mat, pendek panjangnya, dan sebaliknya, jangan ikut dibaca sa'alif tapi orang diwaca sa'alif namun sa'harokat. Ini berarti salah fatal. Termasuk salah harokat, yarfa'illah diwaca yarfa'ullah. Kecuali kalau nanti ada bacaan lain, qiraah sab'ah, mungkin di surat Fatihah seperti yang biasa berlaku. Ada yang maliki dibaca panjang, ada yang dibaca maliki. Itu kan sesuai dengan qiraah. Kalau qiraah tidak apa-apa. Kalau tidak sesuai dengan qiraah bisa menjadikan fatal. Itulah kesalahan yang besar. Kedua yaitu kesalahan kecil atau disebut nama salah khafi. Kesalahan kecil yaitu kesalahan yang tidak merubah arti. Tapi hukumnya makruh. Tapi tetap harus yang baik, yang benar. Apa kesalahan novi? Yaitu dengan kesalahan dalam membaca dengung. Idgham, ikhfa, iklab, mungkin tidak dibaca idgham, mungkin tidak baca ikhfa, iklab dan seterusnya. Tentang upamanya an'amta dibaca an'amta. Tapi arti kan masih tetap, cuma hanya dengung dan tidaknya. Kesalahan sifatul huruf, hamas, qalqalah, tarkik, tafhim. Contoh daripada qalqalah, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Ya janjane ya oleh, tapi karena ini aturan, berarti itu termasuk makruh. Tapi itu harus dibaca yang jelas, harus dibenarkan. Jangan disepelekke. Nah, perlu dikolkolahno. Upamane ora diwaca kolkolah ya kena, ya sah, tetap artinya masih sama. Artinya tidak merubah arti, cuma ada sifatul huruf yang harus dibaca dengan kolkolah. Ada yang dibaca dengan tarkik, ada yang dibaca tafhim. Seperti lafal Allah, la ilaha illallah, illah harus tarkik, Allah harus tafhim. Anak tafhim karo piye? Illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkara iku mau. Allahu, Allahu juga si o, alif fathah a, Allahu. Ane iki tarkik, wa iki termasuk tafhim. Karena dalam jalalah sebelumnya ada harakat fathah. Nah, salah kesalahan yang seperti ini namanya salah samar atau salah kecil yang disebut khafi. Tapi ini hukumnya makruh, kalau jangan sampai kamu lakukan. Ya sebaiknya harus diselesaikan. Nah, anak-anak yang kami sayangi dan yang kami banggakan, inilah kita evaluasi tentang yang kaitannya dengan bab 1, kita mengevaluasi lagi. Semoga kita menguatkan materi ini, semoga anak-anak bisa lebih paham dan lebih jelas. Semoga yang saya pelajari ini, semoga bisa menambah ilmu anak-anak yang bermanfaat dan berkah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak